Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pemotor terpergok membawa sabu-sabu oleh polisi Bandar Lampung yang sedang menggelar razia kendaraan. Beredar kabar harga BBM naik, warga Bandar Lampung menyerbu SPBU untuk membeli Pertalite. Pantai Kedu Warna Lampung Selatan, pengunjung yang terpesona betah berlama-lama hingga malam. Tak hanya peternak ayam, kenaikan harga pakan juga dikeluhkan para peternak burung puyuh. Salah satunya adalah Purwito, warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambuki, Bang Tulang, Bawang Barat. Pakan burung puyuh sama dengan pakan ayam. Purwito mengatakan harga pakan yang mencapai hampir Rp400.000 per sak berdampak pada usahanya yang hampir tidak untung. Sebab kenaikan harga pakan tidak dibarengi dengan kenaikan harga telur burung puyuh yang masih Rp30.000 per kilogram. Purwito tidak menaikkan harga telur puyuh karena khawatir tidak laku sebab pasarnya tidak seramai telur ayam. Sudah ada yang mengambil ke rumah sendiri, jadi nggak perlu repot-repot kita untuk mencari omset penjualannya. Ya, penjualannya masih seputaran Lampung atau masih di seputaran unit sini aja. Terus dari per bulan tuh dapat penghasilan berapa, Pak? Omsetnya per bulan? Kalau kotor ya masih bisa sekitar 6 juta untuk yang jelas kendala di harga pakan sekarang seperti itu. Purwito sempat merasakan manisnya usaha beternak burung puyuh saat harga pakan belum naik. Burung puyuh miliknya sekitar 300 ekor dan dapat menghasilkan uang sekitar Rp6 juta per bulan. Keuntungan dari hasil penjualan telur itu kini tak besar lagi. Di kisaran Rp1 juta dampak kenaikan harga pakan. Ia meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga pakan agar usahanya kembali untung besar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Harga telur ayam turun Rp1.000 dibanding 2 hari lalu, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Kamis pagi. Harga telur ayam kini Rp29.000 per kilogram. 2 hari lalu harganya masih Rp30.000 per kilogram. Turunnya harga telur ayam karena pasokan dari agen mulai banyak, sementara jumlah pembelian berkurang drastis. Turun sedikit, Bang. Baru turun 1.000 ini, Bang? Iya, turun 1.000. Itu udah berapa hari ini, Bang, turun 1.000 itu? Dari 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari ini ya, jadi 29 sekarang ya. Normalnya kan 22 sampai 23 tuh, Bang, ya? 21, 22 normal. Ya, normalnya. Nah, ini bantuan ini juga ya pengaruh, harganya langsung tinggi gitu. Harusnya gimana sih bansos itu, Pak? Ya, bansos nggak apa-apa, tetap lanjut, tapi kan harga telurnya distabilkan lagi gitu loh. Berbeda dengan harga telur yang turun, harga cabai sejak 3 hari lalu malah naik. Harga cabai merah paling tinggi naiknya mencapai Rp15.000 per kilogram. Cabai merah dijual pedagang Rp65.000, harga cabai rawit naik Rp5.000, kini Rp50.000 per kilogram. Sempat 35, sempat 30.000, sekarang 50.000. Naik dari kapan, Bu? Udah 2 hari ini. 2 hari ini. Kalau ini cabai apa ini, Bu? Itu cabai jengki. Jengki. Berapa ini, Bu, sekarang? Itu 40.000. Tadinya itu cuma 35. 35. Iya. Naiknya kapan, Bu? Udah 2 hari juga 2 hari sama juga. aja. Oh, bareng semua? Iya.
Dari cabai merah, cabai jengki, cabai rawit itu merata naik semua. Cabai merah sendiri 65.000 Dari dari 50.000. Harga sejumlah bahan pokok dan bumbu memasak masih fluktuatif. Menurut pedagang, ini diduga karena belum banyak petani yang panen. Faktor lain karena adanya rencana kenaikan harga BBM dan tingginya harga pakan ternak yang belum kunjung teratasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi usaha yang ditekuni Ahmad Syarifuddin, membuat wadah pengangkut barang di motor atau biasa disebut obrok motor. Usahanya kini kembang kempis karena penjualannya turun drastis. Lima pegawainya telah diberhentikan bekerja karena Syarifuddin tidak lagi mampu membayar upahnya. Usaha membuat obrok kini masih berjalan dibantu keluarganya. Pembuatan obrok dilakukan Syarifuddin di rumahnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambuk Kibang, Tulang Bawang Barat. Sebelum pandemi, omset dari usaha pembuatan obrok minimal 12 juta rupiah per bulan. Namun, sejak pandemi melanda, penjualannya turun drastis. Itu diduga disebabkan banyak pelanggannya menghentikan usaha yang keluar rumah. Kalau pas ramai itu 12 juta. Terus penjualannya di mana aja sih, Mas? Penjualan masih di sekitaran Lampung aja. Paling jauh ya di Karang. Dalam per hari bisa bikin berapa, Mas, keranjang? Kalau per hari itu 1 minggu biasanya. Kalau pas semua kerja itu 40 biji bisa jadi. Pandemi mulai mereda, penjualan obrok perlahan mulai naik lagi. Namun, Syarifuddin terkendala modal yang terlanjur habis. Syarifuddin meminta pemerintah membantu modal usahanya untuk membeli bahan baku. Jika ada bantuan itu, Syarifuddin optimistis usahanya kembali maju dan bisa mempekerjakan tetangganya kembali. Obrok merupakan wadah barang untuk di motor. Pelanggan obrok biasanya para pedagang barang keliling dengan motor dan kini banyak juga dibeli petani untuk mencari rumput. Obrok bambu buatan Syarifuddin dijual antara Rp250.000 hingga Rp500.000 tergantung ukurannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pemerintah Kota Bandar Lampung Kamis siang memantau dan merapihkan Pasar Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat. Ini dalam rangka persiapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke pasar ini Sabtu besok. Agenda kunjungan Presiden Joko Widodo telah diterima Pemkot Bandar Lampung. Selain akan memantau harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga akan memantau pembagian bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM bagi warga Bandar Lampung. Masih pada kita semuanya bahwa salah satu Kota Bandar Lampung di mana Pak Presiden, Pak Presiden ada tempat kegiatan, berarti kita sudah bekerja dengan baik dan kita sudah bisa memberikan utama untuk masyarakat, dan masyarakat juga harus berbangga hati dengan kedatangan Presiden datang ini, dan juga untuk pembagian BLT lagi. Untuk pertama pembagian BLT ada di Bandar Lampung. Selama di Lampung besok, Presiden juga dikabarkan akan menghadiri acara akad nikah putra Gubernur Lampung di rumah dinas kegubernuran. Selama hari Sabtu besok diperkirakan akan banyak pengalian arus lalu lintas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.